keempat kami undang Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk tetap ada di podium. Kita masih akan lanjutkan pendalaman visi dan misi. Pak, silakan kembali. Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk kembali kita masih dalam podium. Sesi pendalaman visi misi program kerja. Harap tenang. Bahkan panelis untuk kita membacakan pertanyaan satu kali. Dan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Dengan subtema perkotaan. 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan mencapai lebih dari 70% di tahun 2045. Permasalahan akan semakin kompleks, seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan umum. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut? Menit kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Agak aneh ya, pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil kita pakai skema by the service sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu untuk masalah umum, nah ini perlu kolaborasi DSPS dari Kementerian PUPR, RTLH dari Pemda, dan juga CSR dari swasta. Terima kasih. Ya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40. Luar biasa menurut saya, 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Muhaimin. Kalau nanti kita bentuk 40 kota itu, pembiayaannya itu APBN, APBD, atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator. Ini perlu
agar semuanya tidak spekulatif selesai. Baik, dari Pak Gibran dan Pak Mahfud, waktu Anda silakan. Ya, seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta, di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, 1 tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau 1 tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun CSR. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan, dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki yang ada. Habis. Proyek strategis nasional sebesar 2.385 triliun rupiah dari APBN. Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting. Untuk masalah sanitasi, ini perlu kolaborasi banyak pihak. Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo. Kita membangun IPAL komunal di perumahan padat penduduk. Ini penting sekali. Lalu untuk kebutuhan air bersih, kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar, misalnya dengan Monogiri, Klaten, untuk mendapatkan air bersih. Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional, membangun beberapa bendungan dan embung. Ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah. Ke depan, masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali. Karena kami dari paslon nomor 2 ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan, sanitasi, drainase, air bersih, kawasan kumuh, ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Terima kasih. Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator. Bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial, ya itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Nah, kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja diutak-atik dari APBN, APBD gitu. Ini untuk ini. Tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah, itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh selesai. Waktu Anda. Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan, kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan.
supaya fiskalnya terpenuhi, supaya pendidikan bisa terjangkau, sehingga semua bentuk pendidikan, semua bentuk yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya, maka dibebaskan pajaknya. Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional. Infrastruktur sosial tercipta dengan pemerintah memberi fasilitas yang memadai. Cukup, Pak. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Untuk meliberalisasi perekonomian, Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas. Tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kami persilakan. Menurut saya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian, terus sekalian saya dan Mas Ganjar, kebetulan Ganjar Mahfud ini sudah berdiskusi lama tentang ini. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang menjadi strategi kami. Pertama, mengutamakan diplomasi ekonomi, sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu, menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain, yaitu. Kemudian yang kedua, juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global, sehingga memenuhi standar-standar internasional. Untuk setiap apa yang kita punyai mau dimasukkan ke dunia global itu sudah jelas standarnya, bisa diterima gitu. Dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu diblokir atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri, pelaku-pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkoalisi dengan pejabat-pejabat publik. Kemudian, saudara kalian, kami akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam, sehingga nantinya masuk dengan strategi kedua tadi, bahwa kualitas barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif, sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional. Saya kira itu bagian strategi yang sudah kami diskusikan dan selesai. Pak Mahfud, kalau diplomasi sebagai pemasaran itu normatif ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki. Karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif. Yang kedua, kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik. Saya sampai hari ini sangat prihatin. Kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif kualitas dan standar, semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur, baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi UKM, dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional. Cukup Bapak?
paslon nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi. Saya akan memberikan solusi yang konkret aja. Paling konkret, hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh, nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US dollars. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars. Ini saya baru bicara masalah nikel loh Pak. Belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, dan lain-lain. Konkret, jelas, singkat, padat, jelas. Terima kasih. Waktu Anda masih Diplomasi Harap itu tenang. normatif. Mohon tenang. Sebenarnya, saudara sekalian, kalau diplomasinya selama tidak jalan, saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu-dulu diplomat-diplomat kita tuh bagus. Ya, sekarang ini kadang-kala ada titipan dari partai. Kalau belum dari partai, belum masuk, itu tidak disahkan. Di DPR partai ini belum masuk. Nah, sesudah bertugas nggak jelas. Dia nggak ngerti, nggak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kewenangan, nanti diplomasi ini diatur kembalilah rekrutmennya itu. Betul-betul orang yang memenuhi syarat. Nah, soal hilirisasi itu sudah masuk sebenarnya Mas Gibran. Saya tadi kan bicara soal penguatan ketahanan ekonomi nasional. Itu di dalamnya memang sudah ada hilirisasi dan industrialisasi yang aman lingkungan. Itu selesai. Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada. Ya, proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus latih baru dibuat regulasinya bagaimana. Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUP namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut prokipi dan prosedur tentu saja. Nah, itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya, yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah, itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Baik, soal SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik. Cukup ya Pak ya? Kita lanjutkan. Silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang tarikan nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba, kalau pasti tidak tahu.
Karena Barat Tengah, karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat, itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu, apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah, itu semua kalau Anda tanya gimana sih cara membuat peraturan, ya gampang, sesederhana itu aja. Kalau Anda ditanyakan hal baru, jadi buat naskah akademik, kita diskusikan. Nah, itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1. Silakan Pak, waktu Anda. Bertanya 1 menit. Kami persilakan Pak Mahfud. Baik, Bapak Cawapres Pak Muhaimin, saya melihat ya di dalam visi misi Anda itu ada rayaan ICOR 45, efisiensi akan meningkat. Nah, Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89, 91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7%. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu ICOR-nya 4 sampai 5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 65. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5, seharusnya berani sampai 7 selesai. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak